Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Aprianto Nugroho, STMT. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT pada program studi S1 Fakultas Industri Jurusan Teknik Mesin Universitas Gunadharma. Adapun identitas mata kuliah pemilihan bahan dan proses SKS 2 SKS, kode mata kuliah AK 042210 semester 6, sifat mata kuliah wajib. Adapun outlet dari mata kuliah tersebut yaitu deskripsi mata kuliah, hasil pembelajaran mata kuliah CPMK, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian. Deskripsi mata kuliah pemilihan bahan dan proses. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari pemilihan dan proses di mana perkembangan teknologi memacu untuk berinovasi terhadap kemajuan zaman. Sehingga pentingnya menguasai konsep dasar material dan pemilihan proses yang tepat untuk efisiensi dari suatu nilai produk dengan mengutamakan kualitas dari suatu proses manufaktur. Mata kuliah ini membahas tentang sistem manufaktur, perancangan produk, material teknik, sifat mekanik, paduan logam, pengeluaran, pengecoran, injection molding, dan packaging. Hasil capaian pembelajaran CPMK menguasai konsep dasar material dalam rekayasa manufaktur, mampu menguasai konsep pemilihan dasar material untuk proses produksi, mampu melakukan penelitian terhadap struktur material dan pengujian suatu material, mampu dalam memahami karakteristik dari suatu material dan bahan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 14 kali tatap muka daring dengan beban waktu pembelajaran 2 SKS yang terdiri dari metode sinkronus, yaitu dengan menggunakan Full Meeting dengan platform Google Meet atau Zoom selama 7 kali pertemuan, dan metode asinkronus dengan virtual class selama 7 kali pertemuan. Adapun sistem penilaian dari mata kuliah tersebut adalah presensi 10%, tugas 10%, nilai UTS 50%, nilai UAS 30%, dan total jumlah seluruh nilai adalah 100%. Berikut adalah video mengenai pembelajaran mata kuliah pemilihan bahan dan proses dengan judul definisi dan proses manufaktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Pak. Ya, kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi dengan mata kuliah pemilihan bahan dan proses. Ya, mudah-mudahan dengan mata kuliah pemilihan bahan dan proses kita bisa lancar ya sampai nanti pertemuan ke-14-nya. Ya. Nah, ini terima kasih ya yang hadir ya di mata kuliah ini. Sebelumnya saya tanya dulu nih, pada sehat semua nih? Sehat apa tidak nih semuanya nih? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Ya, selalu sehat ya. Alhamdulillah ya. Oke, pertemuan ini kita mulai saja ya. Ntar share. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, mulai saja. Ya, dalam pertemuan pertama ini ya dengan mata kuliah pemilihan bahan dan proses ya dengan judul definisi dan proses manufacturing. Nah, ada yang tahu pengertian proses manufacturing itu apa? Ayo, silakan. Ada yang tahu tidak di sini? Ya, Arif. Saya, Pak. Ya, silakan Arif. Proses manufacturing apa, Arif?
proses manufacturing itu mengolah raw material atau bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Oke, kita keep dulu ya apa namanya pengertian dari Mas Arief ya, jawaban dari Mas Arief. Oke, yang lainnya ada yang mau menambahkan ataupun ada yang mempunyai jawaban tersendiri? Silakan. Saya, Pak. Oke, Mas Rizky. Mas Rizky. Menurut saya manufacturing itu adalah suatu cabang industri yang menggunakan alat, mesin, tenaga kerja untuk mengubah bahan baku menjadi bahan jadi yang mempunyai nilai jual, Pak. Oke. Jadi proses manufacturing itu sama ya kayak Mas Arief tadi ya, Mas Rizky ya. Jadi dari proses apa namanya material diolah menjadi barang setengah jadi ataupun menjadi barang jadi gitu ya. Oke, kita lihat ya pengertian dari proses manufacturing itu apa. Nah, dalam pengertian umum, proses manufacturing adalah proses yang merubah bahan dasar menjadi sebuah produk. Ya. Dalam pengertian modernnya, proses manufaktur adalah proses untuk mengubah bahan dasar melalui berbagai proses permesinan maupun operasi yang dirancang sedemikian rupa agar dihasilkan produk yang dikehendaki. Oke, untuk jawabannya Mas Arief dan Mas Rizky tadi benar ya. Jadi material yang diolah ya dalam proses-proses apa namanya manufaktur ya, dia itu untuk merubah barang material yang tadinya tidak memiliki nilai banyak ya, dia diolah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi ya. Jadi untuk menambah apa namanya nilai dari barang tersebut. Nah, di sini ada proses ataupun circle ya dari proses manufacturing tersebut, yaitu pertama ada client order. Ya, client order tersebut itu dia itu apa namanya memesan ya suatu barang yang diinginkan, modelnya seperti apa barangnya, terus materialnya itu menggunakan apa ke perusahaan yang bisa mengelola barang tersebut ataupun perusahaan manufacturing yang mesinnya untuk permesinannya secara lengkap ya seperti itu. Nah, setelah itu perusahaannya tersebut itu membuat desain ya dengan menggunakan aplikasi program gambar ya, yaitu yang kita kenal itu software SolidWorks ataupun CATIA dan Inventor ya. Nah, nanti desain tersebut itu dibentuk oleh perusahaan tersebut, ya, dibuatlah apa namanya bentuknya seperti apa, lalu masuk ke proses forging ataupun client approval. Nah, di mana client approval tersebut itu setuju tidak dengan desain yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Nah, kalau perusahaan tersebut itu klien tersebut itu sudah setuju dengan desain yang dibuat oleh perusahaannya, maka dilanjutkan baru ke proses pengolahan atau proses manufacturing tersebut. Nah, di mana proses manufacturing tersebut yaitu mengelola tuh material yang sudah ditentukan sebelumnya dan desainnya itu seperti apa. Nah, nanti diolah dengan permesinan manufaktur gitu ya. Nah, setelah produknya tersebut jadi, ya langsung dimasukkan ke proses finishing, di mana proses finishing tersebut yaitu untuk menghaluskan permukaan produk sebelum ataupun mengecek ya produk tersebut itu ya sebelum nanti dipasarkan ke pasar di luar sana ya. Nah, setelah dia dicek ya produknya tersebut dan produk tersebut udah layak untuk diperjualbelikan, baru proses packaging ya, proses pengemasan produk tersebut dan langsung final ataupun final saving ataupun dia itu produknya tersebut dikirim ke klien yang sudah memesan produk tersebut. Nah, itu proses ataupun circle dari proses manufacturing. Nah, di sini ada klasifikasi proses manufacturing, yaitu antara dropship manufacturing, mass production manufacturing, dan limitasi fisik produk. Ada juga proses manufacturing.
Job shop manufacturing itu terdiri dari sejumlah mesin yang dioperasikan oleh operator dengan skill keahlian yang tinggi untuk menghasilkan berbagai jenis produk dengan kapasitas produk terbatas. Nah, di sini ada contoh-contoh job shop manufacturing ya, di mana ada seseorang operator yang sudah ahli mengoperasikan permesinan produksi tersebut. Ya, diantaranya nih ada gambar nih ya, seorang operator yang sedang memasang material di mesin bubut ya. Nah, dia itu untuk memproduksi ataupun membuat material tersebut ataupun bahan mentah tersebut menjadi barang jadi nantinya. Nah, di sini ada mass production manufacturing limitasi fisik produk. Yaitu kapasitas produksi adalah kemampuan beberapa jumlah produk yang dapat diproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, ada juga limitasi fisik produk, kemampuan untuk memproduksi berdasarkan berat, ukuran, dan tingkat kesulitan dalam pembuatannya, termasuk mengatur tentang equipment, material, holding, storage, dan ukuran plants-nya. Nah, yang ketiga ada proses manufacturing itu sendiri ya, yaitu menggunakan rangkaian mesin atau peralatan yang dirancang khusus untuk menghasilkan suatu produk. Secara umum terdapat berbagai proses kimia di dalamnya. Nah, proses manufaktur itu terdiri dari proses casting or molding, proses forming, machining, dan joining. Nah, dalam proses casting or molding yaitu merupakan proses pembentukan benda kerja dengan cara mencairkan logam, kemudian menuangkan logam cair ke dalam cetakan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Nah, adapun tahapan pengecoran ataupun proses casting tersebut, ya diantaranya yaitu yang pertama proses pencairan logam, terus yang kedua mengalirkan logam cair ke dalam cetakan, yang ketiga pembekuan atau pendinginan logam dalam cetakan, yang keempat pengeluaran benda kerja hasil cor dari dalam cetakan. Nah, di sini ada macam-macam proses casting ya, diantaranya extendable pattern atau end mold and older, yaitu cetakan yang hanya sekali pakai saja. Nah, yang kedua ada expandable mold permanent pattern, yaitu cetakan yang hanya sekali pakai atau cetakan permanen. Nah, yang ketiga adalah permanent mold, yaitu cetakan yang permanen ya, ataupun yang bisa dipakai berulang-ulang kali. Nah, untuk cetakan yang sekali pakai itu biasanya itu proses casting itu dengan menggunakan investment casting, yaitu diantaranya investment casting itu apa sih Pak? Nah, investment casting itu adalah ya kan cetakannya tersebut itu terbuat dari lilin. Jadi kalau misalkan prosesnya nanti untuk pengecoran logamnya itu kan dia itu kan panas ya. Jadi logam itu kan sudah cair ya. Jadi kan suhunya itu panas. Nah, maka sewaktu pas jadi logam cair tersebut dimasukkan ke dalam cetakan spesimen tersebut ataupun cetakan lilin tersebut, maka akan terurai langsung. Jadi cetakan tersebut itu akan langsung terurai karena panasnya dari logam cair tersebut. Jadi cetakan tersebut tidak bisa dipakai berulang-ulang lagi ya. Nah, kecuali untuk sand casting. Kalau sand casting itu masih bisa diolah. Jadi cetakan pasir tersebut itu bisa dipakai berulang-ulang kali, ya kan? Nah, jadi setelah kalian melakukan proses casting ataupun proses pengecoran logam, ya kan? Nah, kalian bisa melakukan proses tersebut itu dengan menggunakan sand casting, karena sand casting tersebut itu cetakannya bisa di recycle ataupun bisa didaur ulang ya, untuk proses pengecoran lainnya. Nah, terus kalau permanen mold itu ataupun cetakan permanen itu contohnya kayak die-casting ya. Die-casting itu jadi cetakannya permanen, di mana cetakan tersebut itu modelnya itu sudah ditetapkan, ya kan? Nah, dan biasanya itu untuk die-casting ini dia itu prosesnya
prosesnya itu continue ya, ataupun prosesnya itu dengan produksi yang sangat banyak ya. Jadi misalkan kita mau produksi 1000 unit dalam satu hari. Nah, yang paling cocok itu dia menggunakan cetakan die casting tersebut. Nah, di sini ada proses manufacturing, forming, and shaping, merupakan proses pembentukan logam dengan cara pengeluaran ekstrusi maupun drawing. Nah, proses pembentukan logam ini bertujuan merubah bentuk benda kerja dengan cara memberikan gaya luar sehingga terjadi proses deformasi plastis. Proses bisa dilakukan dengan memanaskan logam, hot working maupun tanpa pemanasan logam, yaitu yang bisa disebut cold working. Nah, di sini ada proses rolling ya, di mana proses tersebut itu di roll ya. Jadi materialnya itu nanti di roll. Nah, dia bisa menggunakan material yang dipanaskan dahulu ataupun material yang tidak dipanaskan langsung. Dia di rolling ya. Nah, biasanya untuk proses pengerolan ini ya, biasanya dia memproduksi plat-plat ya, plat-plat baja ataupun besi-besi kayak misalkan baja ringan ya, yang berbentuk hal tersebut ya kan, dan ring ya kan, dan juga mungkin kabel-kabel yang panjang ya. Nah, itu sangat cocok dipergunakan dengan proses rolling tersebut. Nah, kalau proses pouring itu proses penempaan ya. Biasanya kita mempergunakan proses penempaan ini untuk material yang getas, yang kuat, yang kita inginkan yaitu sifatnya getas ataupun sifatnya kuat. Ya, contohnya itu kayak misalkan penempaan kalau kalian ingin membuat suatu pedang ya, pedang ataupun keris ya kan, biasanya kan dulu kan prosesnya kan ditempa ya, setelah ditempa baru nanti dipanaskan lagi itu materialnya, terus ditempa kembali sehingga terbentuklah suatu model yang diinginkan. Nah, yang ketiga ini proses extrusion, di mana benda kerja tersebut itu tadi diapakan? Ditekan ya, ditekan secara langsung ya kan. Dia pengerjaannya juga dia bisa pengerjaan dingin, bisa pengerjaan panas juga benda kerjanya ya kan, tergantung dengan yang diinginkan dari proses tersebut ya kan. Nah, biasanya untuk extrusion ini dia membuat suatu seperti kawat gitu ya, yang berukurannya sangat panjang ya, dan sifat prosesnya itu continue ya, seperti itu ya. Nah, di sini ada proses machining, proses dilakukan dengan menggunakan mesin perkakas. Proses ini juga disebut dengan proses permesinan. Benda kerja dibentuk dengan cara meraut atau menghilangkan bagian logam dengan pahat sehingga dicapai bentuk yang diinginkan. Nah, contoh mesin perkakasnya itu mesin bubut atau tuning, mesin milling, mesin rolling, mesin bor. Nah, di sini ada proses machining and finishing proses. Nah, di sini ada tahapan-tahapan proses machining dan proses finishingnya. Nah, kalau misalkan proses machining, kalian tahu ya apa aja mesin yang untuk dipergunakan dalam proses machining tersebut. Di antaranya mesin machining tersebut itu yaitu mesin bubut, fresh, milling, cutting, drilling, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau misalkan menggunakan adaptive machining, dia menggunakan suatu cairan ataupun toolsnya tersebut tidak mengenai dari benda kerjanya. Nah, kayak misalkan chemical machining. Nah, chemical machining ini dia menggunakan cairan elektrolit ya untuk mengikis benda kerjanya, ya kan? Nanti benda kerjanya itu terbentuk sesuai dengan pola yang diinginkan. Nah, selanjutnya proses finishing, yaitu proses penghalusan dari benda yang sudah dilakukan proses machining sebelumnya. Ya, jadi benda tersebut itu di finishing sehingga bisa nanti dilakukan proses tahap selanjutnya. Ya, jadi benda tersebut itu bisa sudah ibaratkan siap pakailah dari hasil dari proses finishing tersebut.
Nah, ini ada proses joining, yaitu merupakan proses untuk menyambungkan atau menyatukan bagian logam yang terpisah. Proses penyambungan bisa dilakukan dengan cara pengelasan, brazing, soldering, adhesive bonding, dan mechanical fastening. Nah, di sini ada proses kalau misalkan proses kelas kan kalian sudah paham ya. Proses pengelasan itu sudah paham kalian kan. Kalian juga sudah lihat lah pokoknya banyaklah di luar sana proses pengelasan ya, kayak misalkan pembuatan pagar itu kan biasanya kan proses pengelasan. Nah, itu proses di mana menjoining ataupun menggabungkan dua benda kerja ya menjadi satu dengan cara proses pengelasan tersebut. Nah, ada juga prosesnya dengan menggunakan menggeserkan dua benda kerja ya, sehingga nanti prosesnya dengan proses penggesekan tersebut ya, itu sisi-sisi benda kerja tersebut itu akan mengeluarkan panas ya, sehingga dengan material yang satu dan material yang kedua itu nanti akan menempel ya. Seperti itu dinamakan proses function stir welding tersebut. Nah, di sini ada juga proses fastening, yaitu di mana benda kerja itu ada yang dilem, ya kan, ada juga yang menggunakan baut ya untuk proses joiningnya ataupun proses penyatuan dari benda kerja tersebut. Nah, di sini ada sistem aplikasi yang dipergunakan untuk proses manufacturing. Di antaranya ada 4 ya. Ada CAD, Computer Aided Design, sistem yang menggunakan komputer untuk merancang suatu produk. CAE, sistem yang dirancang untuk menganalisa karakteristik dari suatu desain yang dipakai untuk mensimulasikan kinerja produk di bawah kondisi yang berbeda. Ada CAM, sistem berbasis komputer yang digunakan untuk mengontrol suatu proses produksi tersebut. Dan ada CAPP, Computer Aided Process Planning, sistem yang digunakan dalam urutan proses untuk memproses dan memproduksi suatu komponen. Nah, ini ada contoh produk manufacturing, diantaranya manufacturing bohlam lampu ya. Nah, itu terdiri dari 6 part ya. Nah, ada bagian-bagiannya, ada yang glaze, ada yang flame glass-nya, jadi kaca dari bola lampunya tersebut ya kan. Nah, itu ada 6 part yang nanti akan dijoining ataupun disatukan sehingga menjadi suatu produk utuh ya, yaitu bohlam lampu tersebut. Nah, ini ada proses manufaktur bola lampu. Yang pertama proses pembuatan glass trim, pemanasan lead in wire, pemasangan filamen. Nah, itu yang komponen 1 dan 2-nya itu ya. Nah, terus pemasangan bola lampu pada steam assembly yang komponen 3 dan 4-nya, yaitu dengan menghisap udara yang yang ada di dalam bola lampu tersebut dan menggantinya dengan campuran gas nitrogen ataupun argon. Nah, yang terakhir memasang base pada bola lampu tersebut, yaitu pada gambar 5 dan 6. Nah, ini juga bisa kita pergunakan contohnya untuk mengganti pinggul ya. Jadi misalkan kalau misalkan ada seseorang yang patah pinggulnya, nah itu engselnya itu bisa diganti dengan material yang tidak membahayakan organ tubuh kita ya. Jadi material itu harus memiliki sifat anti karat ya kan, dan material tersebut harus ringan dan juga kuat dalam menahan beban ataupun menahan beban bobot tubuh kita nantinya, apalagi dalam pinggul ya. Kalau pinggul itu harus bisa menahan bobot tubuh kita secara kuat. Nah, ini ada bentuk-bentuknya dari tadi ya, untuk proses penanaman pinggul tadi ya dengan menggunakan material. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, di sini ada automated welding ya. Kalian mungkin sudah pernah lihat ya proses gimana cara pembuatan mobil dengan menggunakan lengan robot ya, dan dielas
dengan menggunakan lengan robot, ya, di mana dengan menggunakan lengan robot tersebut itu sangat presisi ya, sangat tingkat ketelitiannya itu tinggi ya. Jadi berbeda dengan pengelasan secara manual. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada pembuatan suatu model kacamata ya. Ya, jadi pembuatannya tersebut itu dengan menggunakan software AutoCAD dulu ataupun SolidWorks ya, software CAD ataupun CAM ya. Nah, setelah software desain tersebut jadi, baru tahap selanjutnya itu proses machining ya kan. Nah, setelah itu baru final product yang ataupun produk jadinya dari proses machining tersebut. Nah, ini ada referensi-referensi yang saya pakai ya dari pertemuan ini. Nah, untuk ini ada tugas ya untuk kalian ya. Nanti tugasnya dikerjakan. Nah, nanti dikumpulkan di Viklas kalian masing-masing ya dalam batas waktu seminggu ya. Seminggu dari pertemuan hari ini. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari proses ini? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mas Arif? Saya Pak, Ya. ya kan ini kan proses segala macam ya, kayak machining segala macam itu kan pasti ada produk gagalnya. Nah itu gimana cara penanganannya Pak? Ada apa Mas Arif? Produk reject atau gagal ya kan? Oh, Itu cara penanganannya gimana? jadi kalau misalkan tadi akan ada proses finishing ya. Finishing itu kan dia mengecek ya kan produk tersebut itu ada reject-nya ataupun tidak. Nah, kalau misalkan ada reject-nya itu, jadi prosesnya tersebut itu nanti yang reject itu ya, benda yang reject itu nanti didaur ulang ataupun dihancurkan. Ya. Jadi kalau misalkan benda tersebut itu bisa didaur ulang dengan cara meleburkan logam tersebut, itu bisa. Tetapi kan nggak di perusahaan tersebut kan, melainkan di perusahaan yang lainnya. Jadi dia itu nanti menjadi material yang siap pakai lagi, seperti itu Mas Arif. Ataupun ya sudah dihancurkan seperti itu aja, jadi dibuang seperti itu aja kalau tidak bisa didaur ulang lagi untuk material yang sudah dipergunakan tersebut. Itu ya Mas Arif ya. Masih banyak Pak. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, mungkin semuanya sudah pada paham ya dari proses manufacturing ini. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat kalian. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sekali lagi ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup Pak. Cukup ya. Oke, kalau cukup, terima kasih semuanya yang sudah hadir. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Ya, silakan.